Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita Jawa Timur. Dua pengendara motor tanpa sebab yang jelas tiba-tiba dikeroyok belasan pemuda pengendara motor di depan toko sembako di Madiun. Kini polisi masih menyelidiki kasus pengeroyokan ini berdasarkan rekaman CCTV. Polisi juga berupaya memburu pelaku yang aksinya terekam kamera pengawas. Nasib naas dialami Alif Ivan Shah dan satu temannya warga Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Kedua korban dikeroyok oleh belasan pemuda berkendara motor di depan toko sembako di Jalan Raya Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Para pelaku memukul, menendang, dan menimpuk korban menggunakan galon air. Dalam rekaman CCTV, terlihat satu pelaku membawa sajam dan pelaku lainnya mengenakan kaos berlogo perguruan silat. Penjaga toko sembako Aini mengatakan awalnya korban dan temannya datang untuk membeli bensin. Di saat bersamaan, rombongan belasan pemuda mengendarai motor melintas dari arah utara Madiun. Satu pelaku kemudian berhenti di toko untuk membeli masker. Namun tiba-tiba pelaku seakan memberikan kode ke temannya yang lain untuk mengeroyok korban. Kayak gitu, gerombolan kayak gitu, cuman nggak apa ya, cuman nggak ngerecokin kayak gitulah, palingan cuman di jalan gitu. Terus entah masalahnya apa, itu kemarin malah mampir ke sini yang temannya geng motor itu, nanya pas saya selesai ngisi bensin tuh nanya, "Mbak jual masker enggak?" gitu. Saya jawab iya gitu. Lah terus pas nyampe sana itu, nyampe di depan angkringan, putar balik semuanya, malah nggak tahu, saya masuk ke dalam mau ambil kembalian, ambil susunya, kan bensinnya 12. Uangnya 15, mau ambil susu, malah tahu-taunya udah digeroyok gitu. Nggak tahu masalahnya apa. Kini polisi masih menyelidiki kasus pengeroyokan ini berdasarkan rekaman CCTV. Polisi juga berupaya memburu pelaku yang aksinya terekam kamera pengawas. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Hingga Selasa siang masih terdapat 27 pasien yang masih menjalani perawatan medis akibat keracunan massal di Kabupaten Blitar. Bukan hanya para lansia, anak-anak dan ibu rumah tangga yang ikut menyantap kolak kacang hijau di acara Posyandu juga terimbas keracunan. Beginilah kondisi pasien lansia yang menjalani rawat inap di Puskesmas Boro, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar. Selain masih merasakan mual, mereka juga mengeluh diare. Hingga Selasa siang, sebanyak 27 orang pasien masih dirawat intensif di Puskesmas dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya di Kabupaten Blitar. Jartin, salah satu korban keracunan, menuturkan dirinya yang menderita sakit stroke saat itu tidak bisa hadir di Posyandu lansia. Namun ada kader yang datang untuk memeriksa kesehatannya. Usai diperiksa, ia mendapatkan makanan sehat berupa kolak kacang hijau dan buah pisang. Namun dia curiga karena kolak kacang hijau terasa asam. Kacang hijau. Sama Bapak, kacang hijau ya? Nggih. Mboten Bapak sing kene nggih tiyang Kader lansia. Terus? Dibawa pulang. nggih, matur-matur kula maem. Mboten niku rasane niku kecut ngoten. Kacang hijaunya kecut, kolaknya kecut Bu ya? Nggih. Setelah itu? Nggih mboten kula maem sedanten sak tunggide sepalik makin bicar. Terkait pemeriksaan kenapa sih sebenarnya di sana, ini kita masih dalam proses pemeriksaan bahan sampel makanan yang dimakan oleh konsumsi oleh para pasien. Hingga saat ini dari jumlah total 81 pasien yang menjalani rawat jalan maupun rawat inap, semuanya dalam kondisi membaik. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Asrama Haji Embarkasi Surabaya hingga kini sudah memberangkatkan hampir 40% atau sebanyak 14.798 jemaah haji ke Tanah Suci. Namun di Rumah Sakit Haji Sukolilo ada 6 calon haji dan 2 pendamping haji yang masih sakit sehingga belum bisa berangkat ke Baitullah.
Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Ahmad Sruji Bahtiar mengatakan keberangkatan 14.698 jemaah haji ke Tanah Suci menandai keberhasilan tahap awal keberangkatan haji tahun ini. Namun hingga Senin ada total 6 calon haji dan 2 pendamping dari Embarkasi Surabaya yang masih dirawat di Rumah Sakit Haji Sukolilo karena alasan kesehatan. Tapi jika nanti dinyatakan sehat, mereka akan diberangkatkan mengikuti kloter selanjutnya. Sekitar 14.798 jemaah haji atau sudah di angka 39%, atau juga ini kebetulan juga 39 kloter yang sudah kita berangkatkan. Tentunya saya berharap bahwa jemaah kita yang sudah diberangkatkan menuju Madinah sehat-sehat selalu. Diharapkan sebanyak 14.698 jemaah haji yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan semoga menjadi haji yang mabrur. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Tradisi manten tebu menandai dimulainya proses penggilingan tebu. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.